warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Pujastuti, NIM F 2018-01010, kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Di mana dalam pengembangan obat ada yang namanya rancangan obat baru, di mana selama beberapa ribu tahun manusia telah menggunakan tumbuh-tumbuhan atau ramuannya untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tetapi baru pada pertengahan abad ke-19 dilakukan upaya serius untuk mengisolasi dan memurnikan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Kita masuk pada gambar pengembangan obat baru. Bisa kita lihat di slide, di mana di situ ada percobaan kimia pertama, kemudian penapisan farmakologi, kemudian uji toksisitas akut, dan studi percobaan farmakologi yang lebih luas, dan uji toksisitas kronik, dan uji klinik. Kita lihat lagi pada slide di mana gambar ini tahapan dan lama waktu proses pengembangan obat baru. Kemudian biaya satu jenis obat mulai dari riset dasar sampai dapat dipasarkan. Kita masuk pada pengembangan senyawa penuntun, di mana senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru. Dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Di mana yang pertama itu ada pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Contohnya itu yang A, pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin yang berkhasiat perangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih poten. Bisa kita lihat contohnya di slide. Yang bagian B itu pengembangan meperidin atau petidin menjadi trimeperidin dan fentanil yang berkhasiat analgesik, narkotik lebih poten. Kita lihat di slide gambarnya. Kita masuk ke bagian yang nomor 2, di mana itu ada pengubahan spektrum aktivitas. Contohnya A, mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Senyawa antagonis pirimidin atau urasil, timin seperti tegafur, fluoxuridin, dan sitarabin merupakan senyawa antimetabolit yang digunakan sebagai anti kanker. Bisa kita lihat gambarnya di slide. Kemudian kita masuk yang ke B. Contoh yang B itu memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru. Contohnya itu pengembangan senyawa steroid anabolik seperti oksimetolon, stanozolol, nadrolon, dan etilestenol dari senyawa steroid androgenik seperti metiltestosteron. Bisa kita lihat gambarnya di slide. Kita masuk ke bagian nomor 3, di mana modulasi farmakokinetik. Modulasi farmakokinetik adalah mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Yang A, modulasi hubungan dosis efek, yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. B,
Modulasi hubungan waktu kadar yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obat yang cepat. C. Modulasi distribusi obat. Obat ada berbagai kompartemen, misal obat yang dibuat hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efektif pada kompartemen tertentu. Kita lanjut pada proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat fisika kimia sebagai berikut. Di mana yang pertama pembuatan seri secara homolog, yang kedua mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping, yang ketiga mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Yang keempat, konversi produk alami. Yang kelima, modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dari substituen. Yang keenam, penggunaan prinsip isosterik. Yang ketujuh, memisahkan campuran isomer. Yang kedelapan, pembentukan senyawa kembar. Yang kesembilan, modifikasi molekul secara alami. Yang terakhir, transformasi mikroba. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas, di mana aktivitas obat. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari subjek dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Bisa kita lihat gambar skema aktivitas obat di slide. Yang pertama itu ada aktivitas pada fase farmakokinetik. Yang kedua, aktivitas yang terjadi pada proses farmakokinetik lingkungan. Yang ketiga, ada aktivitas oleh induksi dari efek. Yang keempat, afinitas dan aktivitas intrinsik. Yang kelima, aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Yang keenam, aktivitas dari senyawa multipoten. Yang terakhir, efek terapeutik dan efek samping. Kita lanjut masuk di hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologi, suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas sifat kimia fisika senyawa yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat kimia fisika obat dan merupakan fungsi dari struktur molekul obat. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis yang tidak baik dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Yang kedua, faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Yang ketiga, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Kita lanjut masuk di pengukuran kuantitatif aktivitas biologi. Sebelum dilakukan pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan coba, maka terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dosis yang akan diberikan kepada hewan coba terhadap dosis yang diberikan pada manusia. Ada 3 tipe pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan coba, di mana yang pertama, yang A, efek individu. Yang B, efek bertingkat. Yang C, efek kuantal. Kemudian kita masuk di pendekatan HKSA, Free Wilson.
di mana Free dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada slide ada gambar potensi penghambatan in vitro. Kemudian kita masuk pada pendekatan HKSA Hans, di mana Hans 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut juga model hubungan energi bebas linear atau pendekatan ekstratermodinamik. Yang pertama ada parameter sifat kimia fisika dalam HKSA model Hans, di mana parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan dalam HKSA model Hans adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Kita masuk pada bagian parameter hidrofobik. Parameter hidrofobik atau lipofilik yang sering digunakan dalam HKSA antara lain adalah yang pertama koefisien partisi, yang kedua tetapan Hans-Fujita, yang ketiga tetapan fragmentasi, yang keempat tetapan kromatografi, yang kelima tetapan distribusi. Kita masuk di bagian B, parameter elektronik, di mana ada 3 jenis sifat elektronik yang digunakan dalam HKSA model LVER Hans, yaitu yang pertama pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Yang kedua, sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi dan berhubungan dengan bentuk terionkan dan tak terionkan dari suatu senyawa pada pH yang tertentu. Yang C, sifat oksidasi reduksi atau reaktivitas senyawa. Tahapan elektronik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas adalah yang pertama ada tetapan elektronik Hammett, yang kedua ada tetapan Carton, yang ketiga tetapan Taft, yang keempat tetapan F dan R, Swain, Lupton, yang kelima ada tetapan elektronik lain. Kita masuk di bagian C, ada parameter sterik. Tetapan sterik substituen dapat diukur berdasarkan sifat meruah gugus dan efek pada gugus pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Yang pertama ada refraksi molar, yang kedua parakor, yang ketiga tetapan sterik Taft, yang keempat tetapan sterik Hans-Cook, yang kelima tetapan dimensi van der Waals, yang keenam tetapan sterik Carton, yang terakhir ada tetapan Sterimol-Werlov. Kita masuk yang kedua, itu ada analis statistik dalam HKSA model Hans. Perhitungan statistik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas melalui parameter-parameter kimia fisika adalah analisis regresi linear dan non-linear.
Yang ketiga, kita masuk yang ketiga, contoh HKSA model Hans. Beberapa contoh hubungan struktur aktivitas model LPER Hans. Bisa kita lihat di slide gambarnya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.